hukum sesajen. Membuat tumpeng, membuat makanan, itu sesajen. Kalau membuat tumpeng, buat makanan, nggak apa-apa. Tapi sesajen itu kalau sudah dipersembahkan kepada roh halus, dimasukkan sumur, dimasukkan ke laut, dimasukkan ke kawah, dengan harapan kalau dia itu memberi sesajen itu, penunggunya atau jinnya nggak akan marah. Itu hukumnya bagaimana? Ulama mengatakan haram. Haram. Sudah jangan dicari dalil-dalil. Lihat kalau jinnya ngamuk, nanti jinnya malah menghancurkan kampung itu. Ya. Maka di ulama membolehkan, wis talarek. Kau ning belani sesajen iki lapo, kau mangan opo nih? Lagian yang namanya jin itu makanannya tulang. Jin makanannya apa? Belum, tulang. Makanannya jin muangkel mbek kon terus mangan ayam tulang-tulangnya belum-belumnya mbok sikat jare jin jangkrik iki memang. Jatah aku dientekno. Sampai dipreteli sampai kayak ngono, itu panganannya jin. Kau ini menunggu apa jin ya? Saya pernah hadirin makan sama satu orang teman saya. Belum nih, oh mana jadi tulangnya lunak mana? Kakek kerupuk ngono. Ya Allah, saken jin gak boleh kuno. Gak kumanan. Ya. Nah itu makanannya jin itu tulang itu. Lah apa mbok kei sego kuning rek? Iya. Dikei panganan-panganan kayak ngono. Jangan terlalu ini loh, ulama itu kalau mau memberi fatwa itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Jangan bulat. Ini orang awam ini bilang aja sesajen haram. Jangan ditafsir, diperinci kalau nanti gini, gak usah. Kamu bilang haram aja mereka masih bikin sesajen. Sewu mana sesajennya? Iku mbok ngomongin haram. Apa mana mbok ngomong lihat keadaan terus gak perlu. Itu omongan nanti kalau pas ketemu sama para ulama dibahas. Tapi kalau ke awam beri fatwa itu yang hati-hati, yang warok. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh. Kejadian pada diri saya. Waktu saya bersama Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di Surabaya. Ada seorang bertanya, Habib, gimana hukumnya orang lihat foto porno? Gambarnya kode odum lho rek. Hukumnya gimana? Haram. Kata Habib Salim, haram. Di sebelahnya Habib Salim ini ada Fakih, cucunya Habib Rahman Masyhur Sohibul Bughya. Langsung Habib Salim dipegang. Habib, foto itu kan ada tafsil. Skut, diam. Saya tahu kejadian itu. Begitu selesai acara gini, Habib Salim masuk. Orang itu dipanggil, saya di dalam lagi micetin. Dikasih tahu, kamu mau ngomong apa tadi? Kan Habib hukumnya foto itu kan seperti cermin. Haram kalau keluar syahwat, kalau enggak ini loh. Kalau sudah orang awam melihat fotonya orang telanjang, ya 99% itu mudah. Itu pasti nafsu, pasti haram. Hukumnya fikih. Perempuan ini perempuan buka aurat itu kalau dilihat haram. Tapi kalau lihatnya lewat cermin enggak haram. Kecuali lewat cermin terus keluar syahwatnya, baru haram. Terus disebutkan dalam kitab, kalau sudah keluar syahwat, jangan lagi cerminnya perempuan, lihat tembok ini, terus nafsu, haram. Hukum fikih itu gitu. Jadi kalau lihat perempuannya itu langsung baru haram, tapi kalau lihatnya lewat cermin, itu nggak haram. Lah sedangkan foto itu cermin. Makanya haramnya kalau ngelihatnya dengan syahwat. Tapi pertanyaannya, mana orang laki yang lihat fotonya perempuan telanjang nggak syahwat? Habib Salim memberi jawaban untuk orang awam. Haram. Kalau sampai ngomong ndak haram, engko didelok lewat nafsu baru tutup. Iku mah halal iku, Bang. Iku nafsu haram saiki. Engko nafsu ilang didelok maneh. Akhirnya kan bikin mainan. Nah, fuqaha, kenapa kok mau tafsir amanat dalam ilmu? Karena dia nggak lihat hakikat. Cermin itu bayangan. Televisi pun begitu. Kalau lihat perempuan di televisi, kalau keluar syahwat baru haram, kalau enggak ya enggak. Tapi ulama itu nggak seperti itu. Dalam memberi fatwa itu harus hati-hati. Mana
Mana orang yang lihat foto telanjang kemudian nggak nafsu itu siapa? Loro kon, sumpah loro. Kok kon masih Kiai Habib iki lho. Delok ngono iki hengkok. Ora bonga-bongo. Kok meneh kon. Mana? Jadi kalau memberi fatwa itu lihat objeknya, orang awam itu dilihat. Ini pasti akan kesahwat, haram. Jadi sudah langsung haram. Ini memang sultanul ilm, rojo ini ilmu. Tapi ulama sing nyaran-nyaran metuan pondok iki gaya to. Oh, enggak gitu, disebutkan kitab ini itu nanti kalau ngomong kita bertutup pintu mbek ulama baru ngomong. Sesajen ini sudah jangan diperinci macam-macam, haram. Fatwanya Nahdlatul Ulama haram, fatwanya Muhammadiyah haram, fatwanya semua ulama haram. Jangan terus diperinci-perinci yang akhirnya seakan-akan gak haram, kalau gini gak haram. Ojo, nanti mereka tambah main-main loh dalam sesajen ini, tambah gak karu-karuan loh. Ya, gini-gini itu kan menutup pintu fitnah. Banyak hal hadirin. Ya. Aku lihat cerita ini bahaya. Iya, kalau apa yang saya baca di kitab-kitab fikih tentang fatwa ini bahaya. Nanti kalau orang awam dengar ini bikin mainan. Makanya nggak semuanya ilmu itu disampaikan ke orang awam. Sembrono. Saya kasih contoh lagi jilbab. Jilbab itu diartikan oleh sebagian ulama adalah baju sopan. Jadi orang itu pakai baju sopan. Tapi jumhur ulama mengartikan jilbab itu ya menutup semua badan kecuali wajah dan kedua tangan. Di mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i mengatakan bahwa wajah dan tangan pun itu juga aurat, jadi harus ditutup. Jadi cadaran itu mazhab Syafi'i. Kalau wong wedok nggak cadar, itu mazhab sapa? Syafi'i. Nek kon ngaku mazhab Syafi'i, delok wong cadar terus bingung, kon Syafi'i sapa kon? Aneh. Ya, ada satu orang yang cerita sama saya di kampus saya, alhamdulillah, yang cadar-cadar sekarang ini kami larang. Loh, kok cadar mbok larang apa? Lu sampai ini mazhabnya apa? Syafi'i. Lu mazhab Syafi'i cadar itu wajib. Justru yang mengatakan gak wajib itu bukan Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i mengambil fatwa dari mazhab lain yang mengatakan karena kathrat khurujihinna, banyaknya keluar mereka sekarang ke pasar kerja dan lain-lain, hingga akhirnya boleh mengambil di mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajah itu bukan aurat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau jilbab ini yang sudah dikatakan wajib, itu banyak yang bajunya ketat, celana pendek, apalagi dibilang jilbab nggak wajib. Apa gak tambah mudah wong-wongnya? Nah, dia mungkin berpendapat seperti itu, monggo sampaikan ini di forum ulama. Tapi jangan disampaikan ini di orang awam, tambah sembrono. Ada hadirin, kalau saya ceritakan tentang fatwa-fatwa ulama, hukumnya ganja, hukum ini, mulai ganja kabeh untuk ini. Yang hati-hati, hukum homer. Waduh banyak hadirin. Tapi saya nggak boleh menyampaikan ini di awam, bikin orang semakin nggak takut sama Allah. Nah, kembali ke hukum sesajen, jangan cari hilah. Sesajen ini hukumnya membuat makanan buat roh halus atau jin dilempar ke kawah haram, bahkan bisa ke syirik. Makanya saya heran ketika ada orang yang salah, orang itu salah nandang sesajen, kemudian nahi mungkar itu keliru gini. Gara-gara sajen siji saya kira saya sesajen. Gara-gara sepak siji. Kalau nahi mungkarnya dulu itu benar, nggak akan datang 1000 sesajen ini. Gitu loh. Makanya gue ngeliat nahi mungkar itu sing pinter, sing cerdas. Katanya Imam Haddad, kalau anda mau nahi mungkar, justru dengan nahi mungkarmu akan datang 1000 atau kemungkaran yang lebih besar. Lebih baik jangan. Saya mau tanya sekarang, mending sesajen siji ndek gini Semeru apa 1000 ndek gini Pemkot? Mending mana? Mending ke Semeru siji daripada 1000 di Pemkot. Sebabnya salah nahi mungkar. Saya kasih contoh yang lain. Di Perancis, dosen mencaci Rasulullah dibunuh. Yang nyaci berapa sebelumnya? 1. Ketika dibunuh, Perdana Menteri marah.
di Prancis, di Paris, karikatur Nabi di jalanan. Mana yang lebih baik? Satu yang mencaci apa Prancis? Aku ngomong ini kok diwara, oh berarti gak punya ghirah, gak punya jiwa jihad ataupun jiwa cinta agama, PN. Ghirah PN, gara-gara kon gitu loh. Akhirnya yang terjadi mungkar lebih besar. Ya. Tapi ribut pinginannya masalah sesajen. Aku di WA, ono sing WA, siapa yang tanggung jawab, Bib? Lho kenapa takon aku iki? Lah masa mau pemkot kok omaku ah? Ada ustadz yang WA ke saya. Kalau kita ulama diam makan kemungkaran, Allah turunkan bala, dimulainya justru dari para ulama yang diam dan bungkam. Aku diteror. Loh apa kira? Aku sih guys saja nih. Saya heran sama orang-orang. Saya punya cara untuk nahi mungkar. Ya, saya punya cara. Walaupun saya menyayangkan dengan yang dilakukan oleh orang radikal itu tadi dengan cara nendang dan lain-lain, itu saya nggak suka sama sekali. Dan saya juga nggak suka sama orang muslim yang berkedok budaya kemudian buat sesajen. Budaya itu kalau nggak menentang agama fadhol silahkan, tapi kalau sudah berseberangan dengan agama tinggalkan budayamu. Budaya itu nomor satu budaya. Ini kon bojomu tak jae mbek kon nang Hawaii. Ayo melaku aku tangan tok bojomu kono. Hormati budaya. Kowe gak gelem isin. Kenapa? Budayanya seperti itu kok. Apakah budaya harus kita ikuti? Ada budaya khamr. Apa harus kita minum? Ada budaya syirik, apa kita lakukan? Ya enggak. Terus gimana? Ini loh kan daripada nggawe tumpeng sesajen, mbok uncalno nang laut, mbok uncalno keliru kabeh, sing bener tetep gawe yo. Wis memang seneng gawe tumpeng sesajen, tetep buat, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke sumur, ke laut ataupun kawah. Masukkan ke pondok yatim piatu. Kasihkan buat mereka makan, itu tawasul bil amal. Ya Rob, berkah sodakohku ini ke yatim piatu, jangan turunkan bala dan musibah ya Rob. Iki ajaran Islam. Tetap gawe yo tumpeng. Kita kan juga bikin tumpeng. Aku waktu beberapa saat yang lalu ulang tahun kan arek kru gawe tumpeng. Apa sih kayu? Sajen ayo. Dia ngasih sebagai budaya tumpeng, budaya. Enggak nolak kita. Ditolak itu dibuat nang ini kawah. Kita tolak kalau dibuang ke kawah, ke laut dan lain-lain. Itu yang kita tolak. Nggak boleh. Itu ngasih makan jin dan lain-lain. Akhirnya ribut ya, ribut, tapi saya masih belum jelas. Sampai alhamdulillah saya ditelepon sama wali kota Malang. Saya ditelepon sebab saya tahu wali kota Malang ini saat dulunya dari wali kota ini kiai, ngisi-ngisi ceramah. Iya, ngisi ceramah juga, kuliah subuh. Ustadz dia ini masuk dan nahdiin orang NU, fatwa NU jelas haram. Aku gak ngerti fatwanya sopo sing halal lo sesajen, kalau sopo kepintu. Mungkin saya masih belum pernah dengar atau belum baca. Saya sering mengatakan, mungkin Rabbi zidni ilma, mungkin saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu jumhur ulama mengharamkan. Coba kalau ada yang mengaku bahwa itu boleh dengan fatwa siapa, monggo tunjukkan saya. Kasih bukunya ke saya, rujukannya saya baca. Ya. Kalau memang pendapat itu kuat hingga bisa mengalahkan pendapat jumhur, nggak apa-apa. Tapi kalau pendapat sebagian ulama yang kecil, ribuan ulama mengharamkan, ya nggak bisa dipakai. Intinya Bapak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji itu telepon ke saya. Beliau telepon ke saya, bukan saya yang telepon dia. Saya WA, ditelepon. Ya Alhamdulillah berarti baik. Saya tanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan dia juga ngeluh. Semestinya orang-orang nggak perlu sampai seperti ini. Tapi itu adalah orang lintas agama ya, Hindu ya, Buddha ya, Nasrani kumpul. Kemudian mereka mengadakan acara ini seakan-akan ingin menentang yang ada di Semeru tersebut. Karena ini dengan nama budaya. Aku lihat jadi wali kota memang ya bingung deh. Kalau dia mengatakan haram, nggak boleh bikin acara itu, akan digoreng. Wali kota nggak anti budaya. Tapi kalau ngizini, yuntek wong Islam. Mendukung kesyirikan, bingung. Makanya wali kota itu kan nggak mengizini, tapi nggak ngelarang orang berbuat di situ. Boleh aman rupanya. Iya kan? Cari aman. Daripada kebentur sana, kebentur sini, dia nggak datang, dia nggak memberi izin, akan tetapi mereka melakukan di situ dengan izin dari kepolisian, mereka lakukan. Nah,
Setelah itu saya ngomong, ya wis lek ngono ngene ae. Di tempat yang sama saya membuat Ar-Ridwan di situ. Saya yang nanggung semuanya. Kayak ono izin doa. Istilah yang jero hatiku iku lak mari ditekani setan-setan arono. Nah, di solawati saiki supaya teko malaikat, arwah sholihin biar datang, biar aura-aura yang tidak benar itu biar apa namanya pergilah. Ndonga mbek Allah taala di kono, nekakno ulama, undang kabeh majelis-majelis sak Malang iki. Iku paling wong 200 ae. Tak tekokno 5.000 tak tekakno. Akhirnya beliau setuju. Dan insya Allah besok ada jawabannya. Besok beliau mau menjawab, insya Allah akan diberi jawaban dengan tim. Kalau iya nanti tanggalnya semuanya, tapi saya sudah menentukan tanggal karena saya yang sibuk sebabnya, jadi saya ngasih tanggal. Ya, saya kasih tanggal 12 Februari karena waktu lain itu saya nggak bisa. Saya bilang seperti itu, tapi nyoba kalau Senin bisa karena waktunya Ar-Ridwan mungkin bisa. Saya membuat acara Isra Mi'raj sambil kita nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Mungkin itu digawe sholawatan. Karena saya menerima tantangan seseorang yang menyebarkan omongan. Di tempat ini kita membuat sesajen dan monggo kalau ada yang membuat sholawatan juga kami persilakan. Saya terima. Ayo digawe sholawatan di kono, tekakno wong 5.000. Nek ono dalil enggak boleh. Corona. Terus sesajen gak ada corona. Apa corona ini nang sholawatan tok tekoe, nang sesajen gak teko. Ya. Insya Allah Pak Sutiaji akan memberikan izin. Saya yakin, ya saya yakin. Kalau nggak dikasih izin ya nanti ke Bu Khofifah. Kalau nggak dikasih izin lagi ke Pak Jokowi. Ya. Tapi insya Allah saya yakin betul. Ya. Dan saya harap dia hadir. Kalau dia hadir, Pak Sutiaji itu hadir, berarti dia rela dengan acara sholawatan dan acara sesajen dia nggak rela karena nggak hadir. Tapi pada gak hadir, ya majelisku dipadakno mbek sesajen. Iya.